Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Chapter 78. Pada malam hari, kuali obat bersinar dan bergemuruh. Segera setelah itu, suara upacara pengorbanan mulai bergema. Di atas kuali, banyak gambar realistis burung ilahi dan binatang aneh muncul seolah-olah mereka keluar dari dinding kuali. Hairi Bol cemas saat dia menggunakan satu cakar kecil untuk menutupi matanya yang besar. Itu sangat enggan menggigit cakar kecilnya yang lain untuk melepaskan 2 tetes darah emasnya ke dalam kuali. Lalu, seolah-olah lengannya patah, ia berteriak dengan sedih seolah-olah telah membunuh ayam dan menyembelih bebek sebelum melarikan diri kembali ke bahu pria kecil itu. Itu menutupi satu mata dan mengintip dengan yang lain. Sekelompok orang tidak bisa menahan diri untuk tidak tersenyum. Bola emas seukuran kepalan tangan ini terlalu aneh dan hidup, memancing tawa mereka. Kuali obat bersinar lebih terang dan menjadi lebih misterius. Setelah mulai memperbaiki obat yang berharga ini, ia memancarkan aroma yang kaya, dan cahaya multiwarna terpancar kemana-mana. Ribuan pita dengan berbagai warna sangat megah dan misterius saat mengungkapkan cahayanya. King Feng, jangan gugup. Menghubungkan tendon Anda yang patah pasti akan berhasil. Dengan obat berharga ini di sini, saya jamin tulang Anda akan beregenerasi. Si kecil menghibur. Proses ini sangat menyakitkan. Bekas luka di kaki King Feng terkelupas sekali lagi dan mulai berdarah. Dia berteriak keras kesakitan saat air mata terus mengalir, tetapi dia tidak berjuang ketika Shi Fei Jiao mengoleskan obat yang berharga di atasnya. Otot dan tulangmu sudah sejajar. Setelah menerapkan obat berharga langka ini di atasnya, pasti akan sembuh. Jangan khawatir tentang itu. Penatua menghibur. Tidak ada orang lain yang menyentuh kuali obat ini, dan mereka meninggalkannya sepenuhnya untuk King Feng. Setelah beberapa dioleskan ke kakinya, dia juga mengkonsumsi banyak. Setelah beberapa hari, kakinya mulai gatal saat otot dan tulangnya beregenerasi dan terhubung bersama. Benar-benar layak menjadi darah Zuyan. Beberapa tetua tersentak kaget. Hanya dalam beberapa hari kerja, otot dan tulang yang patah di kaki King Feng terhubung kembali. Setelah membesarkannya untuk sementara waktu, itu pasti akan sembuh dan baik-baik saja. Semua orang memperlihatkan tatapan heran saat mereka melihat ke arah bola berbulu. Tiba-tiba ia mulai memekik dan berguling-guling di bahu si kecil. Akhirnya, ia menjulurkan cakar kecilnya saat ia memberi isyarat dan melambai dengan sekuat tenaga. Artinya adalah, ya, tetapi di masa depan jangan melihat ke arah saya untuk hal-hal ini. Aku tidak akan melakukannya bahkan jika kamu membunuhku. Selain obat-obatan yang berharga, si kecil juga menggunakan simbol untuk merawatnya setiap hari. Setelah setengah bulan, King Feng pulih, dan semua otot dan tulangnya sembuh dengan cepat. Obat-obatan yang berharga sangat kuat. Mereka memiliki efek obat ilahi seperti itu, membuatnya sembuh begitu cepat. Semua orang tercengang, tetapi mereka tidak tahu bahwa catatan primordial sejati tempat si kecil berlatih juga sangat efektif. Dalam beberapa hari berikutnya, ada satu lagi sosok kecil di tepi danau yang dibudidayakan bersama dengan anak-anak. Semua orang secara mengejutkan menemukan bahwa selain bertubuh lemah, dia secara tak terduga memahami teks tulang. Meskipun dia tidak sehalus si kecil, dia masih sangat kuat. Dalam kata-kata para tetua, dia adalah seorang jenius yang hanya ditahan oleh tubuhnya. Setelah beberapa hari penyembuhan diri, King Feng secara bertahap menjadi lebih baik. Wajah kecilnya yang pucat menjadi kemerahan lagi, dan darahnya mulai mengalir ke seluruh tubuhnya dengan baik. Dia mulai berlari liar dengan anak-anak desa batu, dan fisiknya tidak lagi menghambat tindakannya. Selama beberapa hari berikutnya,
si kecil pergi lebih awal dan kembali terlambat. Dia secara intensif mempelajari catatan primordial sejati sendiri jauh di dalam pegunungan, dan dia bertarung melawan binatang buas dari waktu ke waktu untuk menguji hal-hal yang dia pahami. Nama alam berikutnya adalah Jalan Surgawi. Untuk seorang kultivator, itu sangat penting. Semakin banyak pengetahuan yang terakumulasi di ranah transformasi darah, semakin eksplosif dan menakutkan kekuatan di ranah ini. Si kecil terus mengumpulkan pengetahuan, berharap bahwa dia akan masuk ke surga di alam ini dan mengejutkan orang lain dengan penampilannya. Pada malam hari, cahaya matahari terbenam tampak seperti darah saat mewarnai langit dengan warna merah. Awan yang terbakar menggelembung dan melonjak saat garis-garis emas tertanam di perbatasan mereka, dan bahkan desa batu tampaknya diselimuti dalam selubung kilau misterius ini. Ermeng berteriak dan menangis untuk menarik perhatian penduduk desa. Mereka hanya melihatnya dibebani di atas seekor unicorn yang sedang berlari kencang. Kecepatannya terlalu cepat, membuat wajahnya memutih, dan dia takut turun. Bukan Little White yang dijinakkan si kecil, itu unicorn lain. Ermeng, anak ini telah benar-benar meningkatkan kemampuannya dan secara tak terduga ingin membuat hasil gunung yang berharga ini. Sekelompok orang dewasa tersentak kaget karena bahkan mereka tidak bisa mencapai ini. Setelah mendengar kata-kata ini, Ermeng hampir mulai menangis. Saat bagian belakang unicorn berkedip dengan cahaya perak, dia berkata dengan suara terisak, "Siapa yang ingin membuatnya menyerah?" Ketika saya memberi makan buah Little White, itu mendekat dan ingin makan juga. Itu tidak membuatku takut, dan pada akhirnya, hatiku terus gatal jadi aku duduk di atasnya. Namun setelah itu menjadi gila. Ketika penduduk desa mendengar, mereka semua tertawa terbahak-bahak. Dalam beberapa hari terakhir, Little White kembali ke kawanan unicorn dan tidak dibatasi ketika ingin masuk dan meninggalkan desa. Penduduk desa juga memberinya beri dari waktu ke waktu, dan ini membuat kewaspadaan kawanan unicorn berkurang banyak. Terkadang, 1 atau 2 dari mereka ingin mendekat dan memakannya juga. Persis seperti yang dikatakan si kecil. Lambat laun, kawanan unicorn ini akan menerima penduduk desa dan akan menjadi tunggangan berharga mereka. Ermeng, berusahalah lebih keras. Itu tidak menyerang Anda, yang berarti masih memiliki niat baik terhadap Anda. Jangan jatuh dan kehilangan muka, teruslah bertahan, teriak Shilinghu. Sama seperti ini, unicorn mengelilingi danau besar lebih dari 10 kali, tetapi masih belum lelah. Ermeng hampir muntah seolah-olah dia sedang mengendarai awan dan kabut. Pada akhirnya, unicorn berhenti. Itu berdiri tegak dan melemparkannya ke tanah, lalu secara alami berlari kembali perlahan ke kawanan. Ini bagus. Unicorn ini jelas sedang asyik bermain dengan anak-anak. Itu akan menjadi bagian dari desa batu kita cepat atau lambat. Kepala Xiunfeng tertawa saat dia melihat dari samping. Sejauh menyangkut para tetua, mereka kesulitan bernapas. Mereka berharap bisa mendapatkan tunggangan yang berharga dengan segera. Benar saja, dalam beberapa hari ke depan, para unicorn semakin santai dan mulai semakin akrab dengan anak-anak. Mereka membiarkan anak-anak naik ke punggung mereka dan menggendong mereka sambil berlari di sekitar tepi danau. Ini membuat pria dewasa yang kuat iri, tetapi mereka tidak punya cara lain. Mereka terlihat sangat besar, sehingga tidak mudah bagi mereka untuk mendapatkan kepercayaan para unicorn. Dengan demikian, unicorn masih cukup waspada terhadap mereka. Sekelompok tetua semuanya mulai tertawa. Desa batu benar-benar semakin kuat. Segera, mereka pasti akan menaklukkan lebih dari 10 unicorn, dan bahkan memikirkannya membuat mereka tersenyum. Jenis hewan yang lincah ini sangat sulit ditangkap. Jangankan desa, bahkan suku yang kuat akan kesulitan menangkap beberapa, tetapi segera, mereka akan memiliki lebih dari 10. Setengah bulan kemudian,
Sekelompok anak-anak berteriak dan berteriak ketika lebih dari 10 dari mereka menunggang kuda unicorn. Mereka bisa menanganinya dengan syarat mereka mengirimkan buah beri dalam jumlah besar dan membesarkannya dengan baik. Haha, sangat bagus. Si kecil, bagaimana kalau kita balapan sebentar? Mari kita lihat unicorn siapa yang berlari lebih cepat. Pi Hou dan yang lainnya mengedipkan mata dengan ekspresi sombong. Saya masih ingin berkultivasi, kata si kecil. Datang saja. Berkultivasi setiap hari sangat membosankan. Mari kita bersantai dan berburu beberapa binatang buas di pegunungan di sepanjang jalan. Bukankah itu masih kultivasi? Kita bisa kembali di malam hari dan memanggang beberapa makanan lezat. Seberapa bagus itu? Sekelompok anak-anak menghasut. Tidak apa-apa kalau begitu. Si kecil berpikir sebentar lalu mengangguk. Mata orang dewasa itu merah sekali lagi. Mereka masih belum menunggangi unicorn, namun anak-anak nakal itu sudah menunggangi mereka. Banyak dari mereka sudah memiliki tunggangan berharga mereka sendiri. Dazuang, begitu kamu kembali, cepat jinakkan satu untukku dan biarkan ayahmu mengendarainya selama 2 hari. Kalau tidak, begitu Anda kembali, saya akan melucuti kulit Anda. Ayah si Dazuang berkata dengan marah. Di samping, Shi Linghu juga berteriak, Huzi, apakah kamu mendengar itu? Anda juga harus menjinakkannya sesegera mungkin. Jangan hanya peduli tentang menjadi sombong sendiri. Jika Anda tidak membiarkan saya mengendarainya, saya akan membersihkan Anda ketika Anda kembali. Haha, sekelompok orang tertawa terbahak-bahak. Mata para tetua semuanya merah karena ini benar-benar membuat mereka tidak bisa berkata-kata. Para tetua tidak dapat menahan kebahagiaan mereka. Keadaan terbaik yang bisa mereka bayangkan secara bertahap muncul, desa batu memulihkan kekuatannya lagi, dan mungkin hari ketika mereka benar-benar bisa menciptakan kembali kejayaan mereka tidak terlalu jauh. Penduduk desa merasa tenang. Pria kecil itu telah menabrak 300.000 li gurun besar. Dengan dia mengikuti di belakang, seharusnya tidak ada banyak bahaya yang tidak bisa mereka hadapi. Akan! Ermeng berteriak dan menyerbu terlebih dahulu. Pelan-pelan, tunggu aku. Bocah sengau itu terakhir saat dia menyeka lendirnya dan mengejar. Bahkan dia telah memperoleh persetujuan unicorn, yang membuat kelompok anak-anak yang lebih besar yang untuk sementara tidak bisa berkata-kata. Kuku perak lebih dari 10 unicorn mengamuk seperti panah suci ilahi saat mereka meninggalkan garis pandang mereka. Mereka mengeluarkan garis-garis cahaya perak saat mereka memasuki pegunungan. Si kecil, mari kita bandingkan sedikit. Pi Hou mulai sombong lagi. Unicornmu tidak bisa menandingi Little White, kata si kecil. Awalnya, Little White sudah menjadi unicorn terkuat ketika dia memilihnya, dan bahkan memakan telur rainbow peacok dan meminum darah Zuyan untuk menjadi lebih sehat. Sinar cahaya perak beredar di seluruh tubuhnya, dan itu adalah kuda yang sangat bersemangat. Unicorn berlari sangat cepat, dan ketika sekelompok anak-anak berteriak dan ribut, mereka telah menyerang lebih dari 100 li jauhnya. Seperti yang diharapkan, Little White memimpin dengan selisih lebar dan menunggu dari depan. Ayo berburu. Kita juga harus sedikit memamerkan kekuatan kita, saran Huzi. Siu-siu. Panah besi melesat melewati hutan, membangkitkan sejumlah besar binatang buas untuk berteriak. Setelah beberapa saat, anak-anak yang mengendarai unicorn menjadi terkejut ketika mereka bertemu dengan seorang pria besar yang tidak mampu mereka kalahkan. Itu sekuat si kecil, dan bahkan dia mendesak Little White untuk melarikan diri. Di belakang mereka ada binatang berduri yang seluruh tubuhnya berwarna hitam, dan saat ia menyerang, duri tajam yang tak tertandingi di tubuhnya mencapai ke langit dan menjentikkan cahaya hitam. Binatang berduri ini memiliki kepala naga banjir dan tubuh landak. Itu memiliki ekor buaya,
dan tubuhnya sangat besar sepanjang 70 hingga 80 meter. Itu membuka mulutnya untuk menyemburkan api dan segera melelehkan seluruh gunung, menyebabkan magma berjatuhan dan berguling. Wajah anak-anak berubah menjadi hijau di tempat. Mereka mendesak kuda mereka untuk berlari dengan liar dan tidak berani sombong lagi. Si kecil ada di belakang, dan dia merawat anak sengau dan yang lainnya. Untungnya, binatang berduri itu tidak terlalu cepat, dan mereka mengibaskannya setelah beberapa saat. Ibuku satu, itu menakutkan. Ketika saya mengendarai unicorn di luar desa, saya berpikir bahwa saya telah menjadi pahlawan yang hebat. Saat ini, sepertinya aku masih seekor beruang kecil yang membutuhkan lebih banyak latihan. Setelah melarikan diri lebih dari beberapa ratus li, mereka berhenti. Mereka terengah-engah karena mereka masih memiliki rasa takut yang tersisa di dalam hati mereka. Pria kecil, kamu benar-benar sesuatu. Pegunungan yang menakutkan seperti ini dan Anda melintasi lebih dari 300.000 li itu. Itu benar-benar menakutkan. Mereka hanya mengendarai beberapa ratus li, tetapi mereka sudah bertemu makhluk seperti itu. Jika mereka bahkan sedikit lebih lambat, mereka akan ditelan atau dikuliti hidup-hidup, sekarat dengan kematian yang tragis. Ini bukan apa-apa. Ketika kakak laki-laki kecil melindungi saya saat kembali, kami melihat binatang buas sebesar gunung besar yang menghancurkan gunung dengan sapuan cakarnya. King Feng berkata, anak-anak tidak bisa berkata-kata, dan mereka terus-menerus mengagumi. Tidak cukup, saya harus berlatih keras. Saya harus mendapatkan kesempurnaan dalam teks tulang dan menjadi ahli lebih awal. Pi Hou bersumpah. Dazuwang, Ermeng, Huzi, bocah sengau dan yang lainnya semuanya mengangguk. Momen mendebarkan yang singkat ini membuat mereka menyadari pentingnya kekuatan, dan mereka harus mengerahkan diri untuk berjuang dan bertahan hidup. Kita mau kemana sekarang? Jarak kami sekitar 6 atau 700 li dari desa. Yi, ada asap cerobong asap yang berasal dari pegunungan di sana. Ermeng menunjuk ke depan. Huzi memutar matanya dan berkata, apakah cerobong asap rumahmu begitu tebal dan keras? Dan apakah itu terlihat dari gunung yang jauh? Itu api, ayo pergi dan lihat. Lebih dari 10 unicorn bergegas ke pegunungan di depan seperti angin puyuh perak. Mereka mengintip ke bawah melalui cabang-cabang pohon kuno, dan segera terkejut. Desa itu sepertinya bisa menampung lebih dari 200 keluarga, tapi sekarang ada sebuah rumah yang telah dibakar. Api membakar ke langit saat asap hitam membubung. Tidak ada teriakan minta tolong dari dalam desa. Terlepas dari api yang mengamuk dan asap tebal, itu tidak bernyawa. Lihat dengan cepat. Dazuang menunjuk ke kejauhan. Di cakrawala yang datar, ada sosok besar di kejauhan, dan ada beberapa orang yang menunggangi binatang buas. Tangan mereka memegang pisau tajam yang berlumuran darah saat mereka mundur. Bahkan saat dipisahkan oleh jarak yang sangat jauh, mereka bisa merasakan aura tebal dan jahat. Orang macam apa mereka? Apakah mereka menghancurkan desa ini? Dazuang dan yang lainnya terkejut saat mereka merasakan hawa dingin di udara. Si kecil tidak mengatakan sepatah kata pun saat dia menatap sosok besar itu. Itu adalah binatang buas yang memiliki simbol yang berkedip-kedip di permukaan tubuhnya, dan saat ini sedang dipuja oleh sekelompok orang di sekitarnya. Dia merasa bahwa kemungkinan besar itu adalah roh penjaga. Hanya ketika binatang buas itu dan sekelompok orang itu menghilang, anak-anak mulai saling memandang. Ayo turun dan lihat. Mereka mengendarai unicorn mereka dan menyerang ke bawah. Saat mereka tiba di desa, mereka mencium bau darah yang menusuk lubang hidung mereka. Mereka berjalan ke depan dan apa yang dilihat mata mereka adalah pemandangan yang mengerikan. Mayat diletakkan di atas satu sama lain dalam tumpukan darah.
Ada sesepuh tua berambut abu-abu yang kepalanya telah dipenggal dan dibuang ke pinggir jalan, dan ada anak-anak pada tahap awal masa bayi yang dibunuh dan dipenggal bersama ibu mereka. Terlalu jahat. Mereka bahkan tidak membiarkan orang tua dan anak-anak pergi. Ketika anak-anak melihat perasaan yang menyedihkan ini, mereka menggigil di mana-mana karena mereka dikuasai oleh kemarahan yang luar biasa. Bagaimana orang-orang ini bisa begitu tidak manusiawi? Mengapa orang-orang itu begitu kejam membunuh bahkan wanita lemah, anak-anak dan orang tua yang tidak punya cara untuk melawan? Beberapa mata anak-anak menjadi merah, dan mereka tidak bisa menahan tangis. Orang macam apa ini? Bagaimana mereka bisa melakukan hal seperti itu? Api besar menyala, dan semua bangunan dibakar. Sebuah perlawanan sengit telah terjadi di bagian timur desa, dan di sanalah sekelompok pria berbadan sehat bertempur. Namun, mereka semua menjadi mayat dan mati dalam kematian yang menyedihkan, dan bahkan senjata mereka patah dan patah. Ya, ini adalah roh penjaga desa. Itu telah dibunuh. Seorang anak berkata dengan heran. Di tengah desa, ada sebuah altar dengan binatang besar yang tampak seperti singa dengan 8 kaki. Selanjutnya, ia juga memiliki sepasang tanduk sapi hitam di atasnya. Tubuhnya berlumuran darah saat jatuh di samping altar, dan setengah dari tubuhnya telah digigit hingga bersih. Bahkan tulang berharga primitif di dalam tubuhnya telah menghilang. Binatang buas yang baru saja pergi memakan setengah dari tubuhnya. Anak-anak ketakutan karena bahkan roh penjaga tiba-tiba menjadi makanan. Api mengalir ke surga di dalam desa ini, dan bahkan jalanan pun terpanggang. Para unicorn agak gelisah, dan tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi. Tiba-tiba, erangan lemah dari sesepuh tua dan berambut abu-abu bergema. Perutnya telah terbelah saat darah dan ususnya tumpah ke lantai. Namun, yang mengejutkan, dia masih bernafas. Kakek tua! Anak-anak melompat dari unicorn mereka dan dengan cepat berjongkok untuk memeriksa luka-lukanya. Namun, mereka langsung terkejut, karena dengan luka fatal seperti itu, dia tidak punya cara untuk hidup. Kebencian seperti itu. Kelompok orang itu terlalu tanpa ampun. Mereka bahkan tidak membiarkan anak-anak yang berusia beberapa bulan pergi saat mereka membantai semua orang di desa kami. Orang tua itu menangis sedih. Tak jauh dari situ, beberapa anak terlempar hingga tewas ke tanah. Kekejaman seperti itu sulit untuk dilihat, dan itu membuat rambut orang berdiri. Siapa mereka? Mengapa mereka melakukan ini? Tanya Huzi. Mereka adalah sekelompok bandit ganas yang tiba-tiba muncul. Mereka datang ke sini sekali dan meminta emas hitam kami. Batas waktu telah tercapai, jadi kami harus menyerahkan semuanya. Namun pada akhirnya, mereka membantai seluruh desa kami, termasuk roh penjaga kami, jawab tetua sambil menangis. Dia sudah sangat tua, tetapi rambut abu-abunya lengket dengan darah, dan air matanya membuat orang merasa sedih dan marah. Kebencian, ini adalah kata-kata terakhir orang tua itu, dan hidupnya segera mencapai akhir. Setetes air mata tergantung di wajahnya, dan saat jatuh, dia tidak lagi bergerak. Pada akhirnya, anak-anak pergi dan kembali. Api berangsur-angsur berkurang, dan seluruh desa berubah menjadi area reruntuhan hitam hangus. Suasana hati mereka sangat suram, dan mereka tidak lagi berminat untuk berburu. Mereka mengendarai unicorn mereka untuk segera kembali ke desa batu saat mereka menyampaikan informasi ini kepada orang dewasa. Mungkinkah orang-orang itu? Krisis akan datang. Seorang tetua desa batuk sambil meletakkan tangannya di dadanya. Dia memikirkan kembali masalah itu selama tahun-tahun ketika sekelompok anak buah mereka berkeliaran di dunia bersama-sama, namun pada akhirnya hanya satu yang lolos dengan hidup mereka. Kakek kepala, siapa mereka? Untuk apa mereka di sini? Si kecil bertanya.
Mereka adalah sekelompok orang yang menakutkan, yang datang demi mencari harta karun dewa tertinggi. Penatua menghela nafas dengan wajah penuh kekhawatiran saat dia menatap ke bumi yang jauh. 1. Cara Cina Wemi. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.